Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apa, dan tetap dalam lindungan ilahi Robi. Amin. Pada kesempatan kali ini kita memasuki bab 7, bangun ruang sisi datar BRSD, part 1. Ini adalah materi kubus untuk materi pertemuan keempat semester 2 tahun pelajaran 2021-2022. Mata pelajaran matematika untuk kelas 8 SMP hari ini, Sabtu, 29 Januari 2022. Isna membahas tentang materi pelajaran matematika tingkat SD, SMP maupun SMA dengan contoh soal dan pembahasannya, dan disertai dengan lembar kerja peserta didik LKPD, diselipin rambu-rambu pengerjaan soal-soalnya agar lebih mudah dipahami oleh siswa. Soal-soal penilaian harian per bab PH, penilaian tengah semester PTS, penilaian akhir semester PAS, penilaian akhir tahun PAT, TRIO, TO, ujian sekolah US, uji coba ujian nasional, CUN, dan ujian nasional UN. Tetapi sebelum kita mulai, akan lebih baik jika Isna sekalian subscribe, like, dan komen terlebih dahulu di kolom komentar. Terima kasih. Nah, benda-benda berbentuk kubus. Misalkan di sini ada dadu atau kubus bernomor, kemudian kotak kado, kemudian kotak untuk pilihan, itu namanya kotak suara, kemudian dan lain-lain. Yang pertama kita bahas adalah kubus. Nah, kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Kemudian ada jaring-jaringnya. Di sini A itu adalah alas, kemudian B itu adalah atas. Nah, di sini yang akan dibahas adalah kubus, unsur kubus, sifat-sifat kubus, rumus volume dan luas permukaan, serta contoh soalnya. Oke, kita mulai dari yang pertama adalah jaring-jaring kubus. Nah, ini ada beberapa macam gambar jaring-jaring kubus. Kemudian yang kedua, unsur-unsur kubus. Nah, unsur kubus, perhatikan A, B, C, D, E, F, G, H berikut. Di sini ada 12 rusuk atau rusuknya ada 12. A, B, B, C, C, D, A, E, A, D, dan seterusnya. Kemudian ada sisi atau bidang ada 6. A, B, C, D itu berarti sisi alas. Kemudian E, F, G, H itu sisi atas dan seterusnya. Kemudian titik sudutnya ada 8, A, B, C, D, E, F, G, H. Dan diagonal sisinya ada 12. Jadi setiap sisi ada 2 diagonal. Berarti misalkan di sini AF, EB, DG, HC, dan seterusnya. Kemudian diagonal ruang ada 4, AG, HB, EC, dan DF. Kemudian bidang diagonal ada 6, di sini A, B, G, H, D, C, F, E, dan seterusnya. Nah, kemudian yang ketiga, bagian-bagian kubus, perhatikan di sini ada panah-panahnya biar kalian lebih paham lagi. Yang disebut bidang itu yang mana? Itu di atas contohnya E, F, G, H itu disebut bidang. Kemudian CG itu disebut rusuk. Kemudian diagonal ruang itu di situ CE. Kemudian diagonal bidang itu di sini BD sama AC. Kemudian sudut itu berarti sudut B, misalkan sudut A, sudut C, dan seterusnya. Kemudian ada bidang alas. Bidang alas itu adalah yang bawah. Dan di gambar 2 di situ ada bidang diagonal. Oke. Nah, perhatikan bidang-bidang diagonal kubus untuk lebih jelasnya pada gambar berikut. Di sini yang pertama adalah gambar bidang diagonal ADGF. Kemudian yang kedua adalah ABGH, kemudian yang ketiga AEGC, yang keempat EBCH, kemudian yang bidang diagonal yang kelima DCFE, dan bidang diagonal yang terakhir adalah BDHF. Oke. Nah, kemudian rumus volume kubus itu adalah S kali S kali S, maksudnya sisi kali sisi kali sisi, atau bisa disingkat sebagai S pangkat 3. Dan rumus luas permukaan kubus itu adalah L sama dengan 6 kali S kuadrat. 6 kali S kuadrat. S itu adalah panjang rusuknya.
Nah, di sini rumus luas bidang diagonal kubus itu adalah kalau disingkat sebagai S kuadrat akar 2. S kuadrat akar 2. Oke. Nah, kemudian contoh-contoh soal kubus. Yang pertama, untuk volume kubus. Jika diketahui rusuk 20 cm, berapakah volumenya? Kemudian yang kedua adalah volumenya 46656 cm kubik, berapakah panjang rusuknya? Ini pembahasannya atau contoh yang pertama, 1A. Diketahui S-nya sama dengan 20 cm, ditanyakan volumenya berapa. Jadi, volume kubus sama dengan S kali S kali S atau S pangkat 3. Jadi, karena sisinya 20 cm, berarti 20 cm pangkat 3 itu menghasilkan 8000 cm pangkat 3. Kemudian yang 1B, yang diketahui volumenya adalah 46.656 cm kubik. Kemudian ditanyakan S-nya berapa atau panjang rusuknya berapa. Jadi kita pakai rumus volume kubus sama dengan S pangkat 3. Karena volumenya 46656 berarti untuk mencari S-nya atau panjang sisinya, akar pangkat 3 dari 46656 kemudian diperkecil seperti itu. Kemudian kembar 3 keluar 1. Jadi 2, 2, 2 keluar 1. Kemudian 2, 2, 2 keluar 1 lagi. 3, 3, 3 keluar 1. Kemudian 3, 3, 3 keluar 1. Jadi 2 kali 2 kali 3 kali 3 itu hasilnya 36 cm. Jadi panjang sisi atau panjang rusuknya adalah 36 cm. Kemudian catatan di sini adalah jika S sama dengan akar pangkat 3 dari A kali A kali A itu sama dengan A. Artinya kembar 3 keluar 1 karena di sini akar pangkat 3. Nah, jika diketahui volume kubus, maka panjang sisi atau rusuknya adalah S sama dengan akar pangkat 3 dari volume. Nah, jika yang diketahui adalah luas kubus, maka untuk mencari panjang sisinya adalah S sama dengan akar dari L dibagi 6. Nah, contoh yang kedua dan pembahasannya, di sini ada dua macam. Nomor 1, hitunglah luas permukaan kubus dengan panjang rusuk 7 cm. Nah, rumus luas permukaan kubus itu adalah 6 kali S kuadrat, berarti 6 kali 7 kali 7 sama dengan 249 cm persegi. Nah, kemudian untuk contoh yang kedua, luas permukaan kubus adalah 1014 cm persegi. Nah, tentukan berapakah panjang rusuk kubus tersebut. Nah, karena diketahuinya luas, berarti kita pakai rumus luas. Jadi, luas permukaan kubus sama dengan 6 kali S kuadrat. Permukaan kubusnya luasnya udah ada 1014 sama dengan 6 kali S kuadrat. Kemudian 6-nya pindah ke kiri. 1014 dibagi 6 sama dengan S kuadrat, jadi S kuadratnya sama dengan 169. Jadi S-nya akar dari 169 sama dengan 13 cm. Kemudian contoh yang ketiga, diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang sisi 10 cm, maka tentukan panjang kerangka, panjang diagonal sisi AC, panjang diagonal ruang AG, volume kubus, luas kubus, dan luas bidang diagonal ACGE. Oke. Nah, perhatikan pembahasannya. Jika diketahui panjang sisi atau rusuknya S sama dengan 10 cm, maka panjang kerangka sama dengan 12 kali S. 12 kali S, S-nya diganti dengan 10 cm. Berarti 12 kali 10 sama dengan 120 cm. Kemudian yang B, panjang diagonal sisi AC, rumusnya S akar 2. Jadi S akar 2 berarti 10 akar 2 cm. Kemudian panjang diagonal ruang AG sama dengan S akar 3, berarti 10 akar 3 cm. Kemudian volume sama dengan S pangkat 3, berarti 10 pangkat 3, jadi 1000 cm kubik. Kemudian luasnya adalah luasnya adalah 6 kali S kuadrat, berarti 6 kali, S-nya diganti 10, berarti 10 kuadrat. Jadi 6 kali 100 cm persegi sama dengan 600 cm persegi. Nah, kemudian yang terakhir, luas bidang diagonal adalah S kuadrat akar 2. S-nya diganti 10, berarti 10 kuadrat akar 2. Artinya 100 akar 2 cm persegi. Nah, kemudian contoh yang keempat dan pembahasannya, di sini ada kubus 1 dengan panjang sisi 6 cm,
dan kubus 2 dengan panjang sisi 10 cm. Pertanyaannya adalah tentukan perbandingan volume kedua kubus tersebut. Jadi jawabnya untuk volume 1 berbanding volume 2 itu artinya 6 kali 6 kali 6 itu berbanding dengan 10 kali 10 kali 10. Karena FPB-nya adalah 2, berarti kita bagi 2 semuanya. Berarti yang 6 jadi 3, 6 jadi 3, 6 jadi 3. Kemudian 10 dibagi 2, 5, 10 bagi 2, 5, 10 bagi 5. Kemudian 3 kali 3 kali 3 berarti 27. Berbanding dengan 5 kali 5 kali 5 berarti 125. Jadi perbandingan volume 1 banding volume 2 adalah 27 banding 125. Nah, kemudian contoh yang kelima itu hitunglah luas permukaan kubus dengan panjang setiap rusuknya 25 cm. Nah, pembahasannya adalah panjang rusuk 25 cm, luasnya berarti 6 kali S kuadrat, artinya 6 kali S-nya diganti 25, berarti 6 kali 25 kali 25. Jadi 6 kali 625 sama dengan 3.750 cm persegi. Nah, kemudian kita sampai ke LKPD 4. Nah, BRSD 41 adalah kubus. Perhatikan soalnya. Soal yang pertama, perhatikan kubus PQRS TUVW. Berikut, sebutkan unsur-unsurnya, mana saja titik sudutnya, kemudian rusuknya yang mana saja, sisinya, kemudian diagonal sisi, diagonal ruang, dan bidang diagonalnya. Silahkan sebutkan semuanya masing-masing. Kemudian soal nomor 2, diketahui kubus dengan panjang sisi AB 18 cm. Tentukan panjang kerangkanya berapa, panjang diagonal sisi AC-nya berapa, kemudian panjang diagonal ruang AG berapa, volume kubus, luas kubus, dan luas bidang diagonal ACGE berapa. Oke. Kemudian soal nomor 3, diketahui kubus 1 dengan panjang sisi 15 cm dan kubus 2 dengan panjang sisi 12 cm. Nah, tentukan perbandingan volume kedua kubus tersebut. Contohnya sudah ada yang tadi, silahkan dipelajari. Kemudian soal nomor 4, diketahui volume kubus ABCDEFGH adalah 2197 cm3. Nah, seperti gambar di samping. Perhatikan, tentukan panjang sisinya, kemudian luas kubusnya. Nah, panjang sisinya, karena di sini diketahui volume, berarti kalian pakai rumus volume kubus. Nanti kalian akan menemukan panjang sisi. Baru masuk ke luas kubus, 6 kali S kuadrat. Kemudian soal yang nomor 5, diketahui kubus dengan panjang sisi AB 24 desimeter. Nah, tentukan panjang kerangka, panjang diagonal sisi AC, panjang diagonal ruang AG, volume kubus, luas kubus, dan luas bidang diagonal ACGE. Perhatikan, karena di sini desimeter, berarti tetap desimeter. Kita tidak perlu mengganti satuannya. Soal nomor 6 atau soal yang terakhir. Nah, diketahui luas sebuah kubus adalah 4.704 cm persegi. Nah, tentukan panjang sisinya, kemudian volume kubusnya. Jadi untuk menentukan panjang sisi, karena yang diketahui adalah luas, berarti kalian pakai rumus luas. Rumus luas kubus apa, kemudian dimasukkan, nanti akan ketemu panjang sisinya. Baru kemudian masuk ke rumus volume kubus, yaitu S kali S kali S atau S pangkat 3. Oke? Nah, kerjakan LKPD 4, bangun ruang sisi datar 41 adalah kubus. Nah, tulis jawaban kalian di buku tugas dan kumpulkan langsung di sekolah saat jadwal tatap muka matematika. Terima kasih atas perhatiannya, selamat mengerjakan. Semoga sukses dan jangan lupa supportnya dengan tekan tombol subscribe, like, dan komen di kolom komentar. Oke, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.